Pada akhirnya Rasulullah diberitahukan oleh Allah Masjidil Aqsa, lalu jumlahnya Rasulullah hitung, kemudian Rasulullah menjawab. Kemudian orang kafir tadi percaya bahwa Isra Mi'raj Rasulullah itu tidak bohong. Ini percaya semacam itu hukumnya wajib. Apabila ada orang nggak percaya dengan mujizat, maka kufur, bagian daripada kufur. Begitu juga tentang karomah yang telah dititipkan oleh Allah kepada para aulia. Apa itu karomah yang diletakkan kepada aulia? Yaitu inna akramakum indallahi atqakum. Keramatnya para aulia adalah mereka diletakkan takwa. Semakin hati-hati halal haram, semakin hati-hati melakukan ibadah, itulah keramat yang sejati. Karena kalau hanya sekedar terbang, burung-burung itu bisa terbang. Bahkan kemarin Pak Yai, saya bisa terbang dari Semarang menuju Jakarta, Jakarta menuju Padang sambil tidur. Percaya nggak? Terbang di dalam pesawat. Hah? Ya kan? Lah ya makanya. Tapi kalau ceritanya tidak masuk akal dan tidak ada tujuan untuk meletakkan keimanan seseorang, maka tidak harus dipercaya. Apalagi nyampe ceritanya keluar dari aturan akidah. Seperti contoh, ada orang bilang gini, si fulan pernah Isra 70 kali, maka yang cerita dosa besar, yang percaya adalah kufur. Kenapa kufur? Setelah Rasulullah wafat, malaikat Jibril tidak akan turun di bumi untuk menyampaikan wahyu. Apa meneh nganterkan seseorang diantarkan ke Sidratil Muntaha untuk melakukan Isra. Itu nggak bener. Nggak bener itu. Makanya dalam kitab Asy-Syifa dikatakan apabila ada orang percaya si fulan pernah Isra ke Sidratil Muntaha, bertemu langsung kepada Allah, faqad kafara. Orang semacam itu kufur. Karena apa? Gak masuk akal. Tur apa manfaatnya mereka menyampaikan keramat semacam itu? Sebab ada beberapa kiai yang punya keramatnya jedol. Itu tujuannya untuk mentaklukkan kedoliman atau kemaksiatan orang. Tapi kalau diam-diam kemudian mereka cerita, maka itu adalah bohong. Paham Pak? Oke, silakan yang lain. Ayo, mari Bun. Oke Bun. Oke Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tawiyah dari Rungkang. Ya Bun. Rungkang Karangtengah. Ya Bun. Saya mau nanya Pak Kiai. Ya. Saya kan sering pergi ke pengajian kemana saja. Tapi suami saya kadang izin kadang enggak. Sering saya nyolong kalau pergi gitu nggak izin. Apa itu dosa apa enggak Pak Kiai? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taat kepada suami hukumnya wajib. Wajibnya dalam ketaatan. Tapi kalau taat suami dalam kemaksiatan, maka tidak wajib. Sesungguhnya suami yang tidak pernah ngajarin ibu tentang ilmu agama, lalu suami melarang ibu untuk datang di majelis ilmu, itu suami yang maksiat, tidak boleh ditaati. Paham Bu? Kecuali kalau suaminya seperti saya, ngajarin, Bun ini haram, ini halal, lalu saya ini sosok lelaki yang cemburu berat, Bunda terlalu cantik, sehingga saya khawatir kalau cantiknya Bunda ini dinikmati sama Ustadz, ya kan? Ada beberapa orang yang nggak seneng istrinya, seperti contoh saya sendiri Bun, saya itu nggak ngizinin istri saya pergi ngaji ke majelis ilmu, nggak boleh. Saya lo ini, kalau Pak Dokter kan orangnya baik, tapi tak bergeraknya sama paling sama, kecuali kalau datang bareng. Jadi saya nggak ngizinin istri saya, karena saya merasa istri saya paling cantik sealam dunia, sehingga saya tidak ngizinin. Yang asli tidak masalah itu, sebab saya itu sering nasihatin istri itu kalau pengen tidur tak pangku, tak timang-timang, tak isik-isik, tak iliri pakai uang. Loh, saya bapak-bapak, bu dengerin,
saya itu saking pengennya membahagiakan istri. Di kamar istri itu toh, figura-figura itu bukan foto ulama, bukan kaligrafi, bukan, tapi uang. Ada yang 5 juta, ada yang 10 juta gitu. Suatu ketika saya pagi-pagi masuk kamar kaget karena ada figura yang jatuh. Pasti ini kelakuannya kucing ini. Istri saya bangunin, yang apa mas? Figuranya jatuh. Kamu nggak memberi uang 1 hari ini, uangnya tak ambil 1. Ini Pak Dokter, kalau kamarnya istri seperti ini Pak Dokter, insya Allah istri selalu damai, selalu senyum, karena setiap buka pintu kamar, yang dilihat uang. Pengen tidur, seperti ada AC-nya. Bapak, kalau kamu pengen istri selalu berdamai sama panjenengan semua, buatkan figura-figura yang diletakkan di setiap dinding-dinding kamar tidur. 1000-an. 1000-an. Ya nggak masalah 1000-an. Latihan, nanti kapan-kapan ganti 50 ribuan. Insya Allah. Oke, silakan bapak-bapak. Ya pak. Oke. Oke pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan utang juga pak. Iya. Ya. Oke, siap. Termasuk saya juga biasa utang. Oke. Mungkin kalau nggak hutang kayaknya gatel nih pak ya. Oke. Podo. Terus. Begini pak. Sekarang ini semarak di mana-mana. Oke. Mungkin nggak tahu kalau di Demak mungkin nggak ada mungkin, atau mungkin sama. Amin. Termasuk pedagang kecil atau besar, terutama pedagang kecil itu kalau sudah terlilit utang pasti nggak ada hasilnya. Iya. Hasil tiap hari hanya untuk memenuhi hutang aja. Iya. Nah, seperti taruhlah sekarang itu ada istilah bang emok, bang apa itu? Iya. Apa ya? Ada istilah bang emok itu pak. Emok ya pak, emok ya. Setan dulu ya. Emok tuh bang setan. Ya. Kalau kumpul itu pas sambil duduk biasanya. Jadi nggak kayak bang-bang yang bang-bang itu yang perlu saya tanyakan karena ini kayaknya sudah semarak sekali. Nah, memang kelihatannya sangat membahayakan gitu. Iya. Nggak tahu itu fasilitas pemerintah atau apa, saya nggak tahu. Cuma yang perlu ditanyakan itu kalau secara hukum, ya, bank-bank seperti itu, apakah ini dibenarkan secara hukum atau tidak? Satu. Yang kedua, ini beda pak, ini beda. Berkaitan dengan keramat ini mah. Saya suka lihat TikTok, seneng itu kayak gitu. Modern bapak ya. Saya senang TikTok, tapi karena memang kita senang sama Gus Baha itu ya. Jadi hampir tiap pagi saya ngaji itu. Ya, kalau pulang dari masjid saya buka itu, saya seneng itu. Cari lagi karena memang ya seneng sih. Ya, jadi kita kadang-kadang malas ngaji kayak gini sehingga ngajinya lewat TikTok aja lah. Gus Baha juga saya seneng sehingga hampir tiap pagi sore saya selalu buka. Nah, pas lihat itu ada juga yang berkaitan dengan ada ilmu yang nama ilmu laduni itu pak, yang kaitan dengan kebatinan. Kemarin saya lihat di Bogor atau di mana. Nah, itu secara hukum itu memang ada enggak gitu. Ya. Oke. Itu yang pertama tadi tentang Bang Emo. Yang kedua tentang ilmu laduni kekuatan. Terima kasih Pak. Aja. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Hutang hukumnya sunnah. Paham ibu? Kenapa sunnah? Karena Rasulullah pernah hutang. Pokoknya semua perbuatan yang Rasulullah pernah melakukannya adalah sunnah. Makanya hutang hukumnya sunnah. Yang ngutangi juga sunnah. Kenapa yang ngutangi sunnah? Karena yang ngutangi ini termasuk membantu. Yang hutang juga sunnah. Karena kalau tidak hutang orang iso nggak jadi nikahkan anaknya, ya kan? Jadi dua-duanya ini termasuk melakukan kesunatan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Termasuk adalah tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Jadi hutang sunnah. Yang tidak baik itu waktunya bayar tidak bayar.
Aku yakin seumpamanya bapak ini hutang waktunya bayar, aku yakin hatinya seneng, bekerja seneng. Yang jadikan bekerja males, bahkan hasilnya tidak ada, gara-gara waktunya bayar tidak bayar. Kemudian begini, bagaimana supaya waktunya bayar tetap bayar? Caranya Pak, caranya dengerin Bun, caranya usahakan sregep berhubungan badan, karena sesungguhnya Pak Dokter dungoke orang yang sregep berhubungan badan itu mampu mencerdaskan otak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang gak pinter nyambut gawe, gak pinter cari uang, itu yang asli gara-gara otaknya dangkal, otaknya gak cerdas. Rasul mal al-aklu, panjenengan punya istri, bapak punya istri, dikumpulin. Olah kau punya istri malah tinggal minggat ning Jakarta, tinggal ning gone Korea, ibu-ibu payah malah ditinggal ning gone Arab Saudi. Akibatnya bahaya. Jadi kalau bisa dengerin ini, kalau bisa jangan pernah berhubungan badan lamanya lebih dari 4 hari. Pokoknya kalau sudah 4 hari tondang cepat-cepat berhubungan. Ini mampu, 1 menyehatkan organ tubuh, nomor 2 mencerdaskan otak. Kalau saya orang terima 4 hari sekali, sedino ping 4 aku. Ya, istrinya cantik ya. Lah panjenengan kan istrinya gak begitu cantik. Paham Bapak? Kemudian panjenengan usahakan yang sregep. Awal terjadinya kefikiran melanda pada diri orang, keset. Dengerin ini. Seumpamanya panjenengan pagi-pagi benar, kemudian panjenengan bangun tidur lalu beraktivitas sungguh-sungguh, terus beraktivitas pagi-pagi itu toh, setelah jamaah subuh langsung pegang sapu nyapu 1 RT. Aku yakin cepet kaya panjenengan, hutang cepet. Wis percaya nanti subuh lakoni, insya Allah wong sak kampung kaget, lho iki apa bapaknya lagi stres. Paham Bapak? Kemudian ilmu laduni, ya, jadi yang dimaksud saya bukan masalah hutangnya, tapi hukum hutang kepada rentenir. Pak rentenir itu Pak maksudnya? Itu saya tadi mengatakan hutang hukumnya sunnah. Sunnah itu kepada siapapun. Hutang bank ya sunnah, hutang rentenir ya sunnah, hutang siapa saja sunnah. Kenapa seperti itu? Sebab kalau tidak hutang sama rentenir, mosok hutang sama Pak Dokter? Nggak mungkin Pak Dokter, ya Pak Dokter juga hutangnya akeh, ngerti aku. Ngerti. Bu DPR mana? Bu DPRD mana? Ada? Saya panjenengan. Ini beliau kelihatannya kaya, rumahnya mewah, mobilnya kinclong, hutang beliau juga banyak. Yang tidak punya hutang biasane kiai. Tak percaya ngono wae, kiai itu nak diutangi ngomongnya rande duit. Lu ngono kok kiai haram, hutang bank haram, hutang bank detail haram. Kalau semua diharamkan, kepada siapa fuqara masakin untuk hutang? Percaya nggak? Kepada siapa? Alasannya apa? Setahu saya perkara riba cuma dia 5 perkara. Buka kitab, buka nenggone takrib, buka nenggone Fathul Qorib, buka nenggone Fathul Mu'in, buka nenggone Fathul Wahab, buka nenggone Bu Jeremy, buka nenggone yang Anatul Talibin. Perkara yang ada riba itu 5 perkara. Satu adalah emas. Jadi panjenengan punya emas 1 kilo Pak, ijol-ijolan sama Pak Dokter punya emas 2 kilo, ijol-ijolan panjangan 1 kilo, ya Pak Dokter rugi, haram karena ada riba. 1. Nomor 2 perak, haram. Nomor 3 adalah dinar itu emas terbuat dari apa itu, uang terbuat dari emas. Kemudian dirham, uang terbuat dari perak. Nomor 5 al-mad'umat, uang tidak termasuk. Kenapa seperti itu? Uang itu mengalami inflasi. Inflasi itu naik turun itu seperti beli sepeda motor. Bu DPRD ini beli sepeda motor Vario apa itu
ADV 160, harganya 39 juta. Wong kemarin aku baru beli ya. Harganya 39 juta. Lalu setelah 1 minggu kira-kira laku apa enggak Bun? Enggak laku kan? Sehingga motor ADV ini statusnya mengalami naik turun harga, sehingga tidak ada ribanya. Artinya seumpama Bu DPRD ini ijo-ijolan sama Bu Ira punya mobil Alphard, lalu motor punya motor Vario tahun 2020, kemudian susuk tukon kan, ini apa itu, anggap saja ADV sama-sama ADV, tukar tambah kan, ini halal apa haram? Halal. Kenapa halal? Walaupun sama-sama motornya, sebab motor ini mengalami naik turun persis seperti uang juga mengalami naik turun. Makanya ulama dunia mengatakan bank hukumnya halal. Ulama-ulama yang mengatakan bank hukumnya haram berarti tidak punya kasih sayang kepada umat. Bagaimana diharamkan? Ini loh kang bapak-bapak yang baru latihan bekerja, pengen jual cilok, jual apa itu loh, warung keliling itu loh, uang nggak punyanya 1 juta, panjangan nabung nanti kalau sudah terkumpul 25 juta beli motor, ya nggak jadi. Lagi pula abi pinjam motor sama Pak Dokter, mana mungkin. Nggak mungkin, wong abi masuk rumahnya aja sudah dipageri, ya kan? Makanya apa itu? Paham Bapak? Jadi hutang, bank titil, bank setan, bank iblis hukumnya halal. Yang haram itu nggak bayar, waktunya bayar nggak bayar, kecuali waktunya bayar dia nggak punya uang, dia wajib bayar. Rasulullah pernah dawuh, umatku yang punya hutang mereka tidak bisa membayar, kelak di akhirat hutangnya saya selesaikan. Makanya sama rasa pusing-pusing Bun, paham Bun? Jangankan Rasulullah, seumpamanya saya orang Cirebon toh, utangin jenengan tak selesai kayak kabeh. Hah? Tak selesai kayak Bun punya hutang enggak Bun? Punya. Tak selesai kayak saya ketemu Bun, ya Bun. Lah. Silakan lagi, ayo, yang muda, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Iya. Bagaimana cara mengatasi overthinking yang berlebih terhadap masa depan? Overthinking yang berlebih. Iya. Terhadap masa depan bagi para pemuda, khususnya generasi Gen Z. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak masalah Neng. Overthinkingnya terlalu tinggi nggak masalah. Yang penting pergerakan saat ini. Tiada manfaat panjenengan terlalu yakin masa depan, tapi pergerakan saat ini nggak bener. Makanya toh saya nggak setuju kok. Ada orang umurnya sudah 15 tahun, kan udah balik, kemudian tidak berkarya, nggak bener itu. Makanya tahun 2025 pondok saya santri yang umurnya 15 tahun, semua wali santri tak larang ngirim. Sekali wali santri ngirim tak boyongkan, berarti gak niat memondokkan anak. Sekarang semua santri tak larang minta kiriman di tempat saya. Berlatih dewasa, berlatih menjadi calon ulama yang hebat. Nanti kalau mondok senengannya begini, wis jadi pengurus umurnya 15 tahun ke atas masih begini. Nanti kalau jadi kiai akibatnya proposal terus, wajahnya nyampe kotak donatur, nyampe pintune Pak Dokter leseh gara-gara sering kedatangan kiai-kiai yang selalu menjual agamanya untuk mencari uang yang sedikit. Nggak bener. Saya dulu 19 tahun pernah fakir, saya tidak punya bangunan, saya ngaji di Ratan, kalau ada motor yo nyiseh. Nyatane ya alhamdulillah waktunya kaya yo kaya. Sekarang alhamdulillah tanah saya baru 75 hektar, mobil saya baru 9. Halah, mobil pira Bu? Pira Bun? Halah, pira Pak Dokter? Paling
paling 10 ada bun, nggak ada kan? Lah ya masih kayak saya kan. Harus seperti itu. Ulama itu, rumah ulama harus lebih mewah daripada rumahnya pejabat, mobilnya harus lebih mewah daripada rumahnya pejabat dan konglomerat. Kenapa seperti itu? Nanti kalau ulamanya fakir, akibatnya Pak Dokter pengen sowan ke tempat kiai nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Kiai ini fakir, doain dirinya saja nggak ijabah, apalagi doain saya, nggak jadi. Percaya nggak? Ayo 100 bun, 100. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya mau bertanya tentang ya, Bun. Kalau amalan-amalan atau apa dari medsos itu kira-kira bisa dilaksanakan nggak gitu? Ya, diamalkan, Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Selama amalan itu tidak bertentangan dengan aturan syariat, nggak masalah. Seperti contoh di ada amalan ya, barang siapa yang masuk rumah salam dulu kepada ahli rumah, kemudian salam kepada Rasulullah, kemudian baca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka rezekinya akan dimudahkan, nggak apa-apa. Kenapa seperti itu? Amalan itu yang asli mengambil dari hadisnya Rasulullah, nggak masalah. Yang bermasalah itu amalan yang nggak masuk akal. Ada doa sing panjenengan nggak paham. Contoh, apabila ada orang membaca pamangkana wa innahu aqautu makana rasuli aqautuntusi, membacanya 29 tanpa ambekan, lalu mengikat ini sambil menyebut nama seseorang, maka perempuan itu akan jatuh cinta sama saya. Itu haram loh. Paham, Bun? Pelet namanya itu. Itu nak buat tulis langsung gila itu. Paham, Bun? Oke, yang lain 100.000, 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja saya bertanya. Kita selaku ahlus sunnah jamaah mempercayai bahwasanya Allah laisa kamitslihi syai'un. Kemudian ada ayat Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa. Kebanyakan kita orang-orang awam atau menganggap Allah itu ada di atas. Seperti sampai mereka mengibarat seperti kejadian Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad dari bawah, dari Masjidil Aqsa naik ke atas. Akhirnya image kita atau pengertian kita kebanyakan menganggap Allah di atas, dan kita meyakini laisa kamitslihi syai'un. Bagaimana penjelasan tentang bahwasanya menampik mujassimah seperti ini, supaya betul keyakinan mujassimah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Orang awam itu kalau memahami agama nggak usah pusing-pusing. Allah ada di atas, anggap saja benar. Allah ada di atas artinya atasnya tidak seperti yang kita pikir. Jadi Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah ada di atas sana, artinya tidak seperti atas sana. Sebab sifatnya Allah tidak seperti sifat yang terjadi pada diri manusia. Pokoknya panjenengan toh nggak usah terlalu banyak mentakwil. Apa adanya Quran udah, yang diterangkan sama kiai-kiai kita udah benar gitu. Sebabnya kalau panjenengan nanti mikirnya seperti itu, akibatnya pusing nanti panjenengan. Sebab ayat Quran itu ruwet bulet. Yang penting sesok sama iso masalah. Mikir seperti itu. Jadi seumpamanya ada seperti itu, anggap saja itu benar, atasnya itu tidak seperti yang kita pikirkan. Lah terus atasnya itu atas apa? Itu atas menurut Allah atau menurut para ulama ahli takwil. Itu harus ditakwil itu. Paham ya? Seperti apa itu? Allah, kiai-kiai kadang-kadang kan bilang gini, letakkan Allah di dalam hatimu. Mosok bisa Allah ning kene, mosok bisa Allah cuwilik ngene. Itu kan perkataan yang salah. Mosok bisa Allah letakkan di dalam hati ya? Salah kan? Salah. Cuma seperti itu kalau ada orang ngomong gitu udah, artinya di dalam hati tidak seperti sesuatu yang ada di dalam hati. Laisa kamitslihi syai'un. Paham? Oke, ayo. Ya, oke. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Kiai. Oke. Apa doanya supaya para jomblo cepat dapat pasangan Pak Kiai? Cukup Pak Kiai. Apa doanya para jomblo supaya cepat dapat pasangan? Cukup Pak Kiai. Iya. Jomblo itu udah dua, ada lelaki, ada perempuan. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat datang ke tempat Rasul, ya Rasulullah, saya punya anak putri, belum laku nikah, umurnya sudah cukup ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, belikan putrimu dengan perhiasan. Punya leher belikan kalung, punya tangan belikan gelang, punya jari-jari belikan cincin, punya kuping belikan anting-anting, punya kaki belikan gelang keroncong. Nak melaku biar seperti sapi, kerincing gitu. Nanti insya Allah cepat laku. Kalau nggak percaya buktikan bun. Kalau nggak percaya buktikan. Nanti akan ada jomblo yang banyak hutang melihat putri ini panjangan. Wah, gato iki, gato. Paham? Ini yang perempuan. Tapi kalau lelaki caranya, tak beri cara ya. Caranya satu, usahakan banyak uang. Pertama, karena perempuan itu tidak akan mau menerima seorang lelaki yang tidak punya uang. Kalau masih perawan, masih umur di bawah 25 tahun, mungkin mereka yang diidam-idamkan adalah ketampanan. Tapi kalau sudah 25 tahun ke atas, ketampanan nomor 99. Yang penting fulus. Bil fulus kullu syai'in khulus. Ma fil fulus mampus. Yang penting uangnya banyak. Jadi yang pertama, usahakan uangnya banyak. Nanti kalau uangnya banyak, lakukan lagi yang nomor 2, dermawan kepada perempuan. Jadi setiap ada perempuan yang masih jomblo, sodakoi duit. Pasti perempuan itu akan jatuh cinta sama panjenengan, paham? Lah gitu, udah. Kedua itu tolakoni, udah, insya Allah. Pokoknya kalau ada punya anak perempuan, belikan perhiasan. Nanti akan ada lelaki yang ketarik. Goro-goro, wah gaduh itu gawe nyaur utangku. Paham? Oke, bun, ayo bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon Pak Yai, kula nuwun tanglet. Niki kan bulan Maulid. Terus pada niku jamaah-jamaah damel Maulid pas saya niku kepripun hukumnya? Bismillahirrahmanirrahim. Di bulan Maulid, membuat Maulid sama tidak sama. Yang terpenting panjenengan waktunya sholat. Bapak-bapak waktunya bekerja. Ibu-ibu di waktu suami ada di rumah, pandai-pandai kosmetikan, ora kok dandanan, ora kok dasteran, baunya naudzubillah min dzalik. Paham bon? Perempuan itu harus bisa menjaga penampilan ke suami. Jadi maulid Nabi baik, tidak maulid Nabi baik, yang penting syariat dijalankan. Sangat salah sregep maulid Nabi Ustaz, jebul anak istri ditelantarkan, itu nggak bener. Maulid Nabi paling hukumnya sunnah karena cinta kepada Rasul, tapi mentelantarkan anak istri itu hukumnya dosa. Begitu juga ibu-ibu senengane datangi maulid Nabi, ya, nyampe rumah mecucu cemberut sama suami, dipegang pantatnya sama suami. Apa tuh iki? Ya kan bun? Nah, ya apa nanya? Ngono iku nggak bener. Lebih baik nggak usah datangi maulid Nabi, tapi baik sama suami. Tujuan awal orang maulid Nabi
untuk mengembalikan rasa cinta kita, mahabbah kepada Rasul, untuk mengikuti suri tauladannya, menjalani syariatnya. Paham? Paham? Ayo ya Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahaini dari Karangjunti, Losari, Brebes. Ya Bun. Yang saya tanyakan tentang kurban. Kurban sapi itu kan untuk 7 orang ya. Ketika saya kurban misalkan pengen makan dagingnya, akhirnya tukeran sama misalkan si A sama si B, tukeran sama si B gitu. Nah itu boleh apa enggak? Soalnya kan sapinya kan masih itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kurban itu ada 2, ada kurban wajib, ada kurban sunnah. Kalau kurbannya wajib maka haram ikut makan. Kurban wajib itu kurban apa? Kurban wajib adalah kurban nadar. Seperti contoh, bunda ngomong gini, ya Rob, apabila anakku ada yang melamar, besok Dzulhijjah saya akan kurban sapi. Maka ibu kurban sapi hukumnya wajib, ibu tidak boleh ikut makan. Paham? Tapi kalau korbannya sunnah, justru sunnahnya ikut makan, tidak harus ijolan sama temen. Korban sapi yang paling utama, sapi 1 untuk orang 1. Jadi Pak Dokter nanti tahun yang akan datang kalau korban sapi untuk Pak Dokter saja, nanti Bu Ira juga sapi 1. Ora kok sapi 1 gawe anake bojone. Itu namanya bakhil. Ciri-ciri orang bakhil, Pak Dokter hutang saya 100 juta, ngembalikannya masih 100 juta. Itu namanya Pak Dokter bakhil. Kalau kepingin gak bakhil, 100 juta dibayar 200 juta. Pak Ustadz, itu bunga yang tidak diakati, itu namanya sedekah. Yang haram itu kalau diakati, kalau tidak diakati nggak apa-apa. Paham? Oke, ayo bapak-bapak, ayo lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Kiai, izin bertanya, mungkin ini menjadi keresahan sebagian dari orang tua ataupun saya sebagai kakak yang mempunyai adik perempuan. Di zaman sekarang di mana pergaulannya sangat bebas, bahkan terlalu vulgar ya, di mana ada anak itu sangat menurun, bahkan di cara berbicara ataupun cara berpakaian itu terlalu vulgar, bahkan seperti tidak ada batasnya gitu. Bagaimana cara mengatasi pergaulan zaman sekarang dan cara mengingatkan anak-anak atau adik dengan baik Bismillahirrahmanirrahim. Cara untuk mengatasi kenakalan dan durhaka anak ada di 2 titik. Ada di 2 titik. Satu, ayahnya harus baik. Jadi kalau panjenengan pengen punya anak Pak Dokter, punya anak soli solihah, putra panjenengan soli solihah, itu bapaknya harus hatinya tidak pernah tersakiti. Kalau Pak Dokter ini sering disakiti sama ibunya, sama istri, pasti anaknya ndablek. Paham? Kalau pengen putra putrine panjenengan soli solihah, caranya hatinya suami jangan disakiti istri. Cuma supaya hatinya istri, supaya istri tidak pernah nyakiti suami, caranya duite istri dicukupi. Paham Bapak? Paham? Nanti akan terjadi anak yang baik. 1. Nomor 2, anak itu kenalkan dengan ilmu agama yang bisa membentengi kemajuan zaman yang semacam ini adalah ilmu agama. Anak saya lahir precet, langsung tak belikan HP harganya 10 juta, langsung tak persilahkan.
Saya cuma ngomong ini halal, ini haram, ini dosa, ini jangan dibuka gitu.